Baiklah saudara-saudara, mari kita buka ke Alkitab kita. Ke Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 bersama-sama kita membacanya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, di mana dasar Alkitabnya adalah Roma 12 ayat 10 yang barusan kita baca tadi. Sebagai pendahuluan, penting mungkin kita untuk memahami atau mencari tahu atau mengetahui apa sih kasih Kristus dan persaudaraan Kristen. Kasih Kristus adalah kasih tanpa syarat yang ditunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sedangkan komponen lain dalam tema kita adalah persaudaraan Kristen, yang berarti hubungan yang dibangun di atas iman yang sama dalam Kristus, yang mengutamakan kasih, penghormatan, dan saling menolong. Jadi ada dua komponen dalam tema kita, saudara. Yang pertama kasih Kristus, yang kedua persaudaraan Kristen. Jadi persaudaraan kita didasari, dilandaskan atas iman kita kepada Kristus, iman kita di dalam Dia, dan juga berdasar atau dilandaskan atas kasih-Nya di dalam hidup kita. Saudara, banyak sekali cara di mana kita bisa mengasihi satu sama lain. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis yang populer, yang terkenal, bernama Gary Chapman. Dia menulis 5 Love Language. Menurut Gary Chapman itu ada 5 cara, ada 5 bahasa untuk mengekspresikan, menunjukkan kasih kita kepada satu sama lain. Dan nanti kita bisa mencari tahu bahasa kasih kita seperti apa, saudara, ya. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah memberi hadiah, menurut Gary Chapman ini, ya. Jadi kalau kalian mau cari tahu, bukunya sudah banyak diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga orang yang mempunyai bahasa kasih itu adalah memberikan kata-kata semangat, dukungan. Ada juga yang memberikan sentuhan, misalnya menepuk pundak dan lain sebagainya. Jadi kalau ada temanmu suka-suka tepuk pundakmu, berarti bahasa kasih dia adalah sentuhan, ya. Kemudian ada juga yang bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas, saudara-saudara. Waktu yang berkualitas itu contohnya begini, kapan kita ngopi, gitu ya. Dia seneng kalau ketemu ngobrol, gitu. Bahasa kasihnya adalah waktu berkualitas. Jadi ada beragam-ragam macam cara kita bisa mengekspresikannya, ya. Kalau seorang teolog bernama Paul Tillich mengatakan ada satu tindakan yang sepertinya kecil tapi cukup basic yang bisa mengekspresikan kasih kita. Dia bilang begini dalam bahasa Inggris, ya. The first duty of love is to listen. Artinya adalah tugas pertama atau utama dalam mengasihi adalah mendengar. Ya, jadi ada banyak cara, ada banyak ekspresi, ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan di dalam mengasihi. Kita memulai dengan poin kita yang pertama setelah tadi mendengarkan tentang definisi daripada tema kita, yaitu kasih Kristus dan persaudaraan Kristen, ya. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Poin saya yang pertama adalah kasih yang tulus dalam persaudaraan atau dikenal dengan agape love. Dalam bahasa Yunani ada bermacam-macam, ada 4, ya. 4 sebutan untuk love ini. Ada eros, ada philia, ada agape, ada storge. Dan kasih di sini yang kita bahas adalah kasih Tuhan, ya.
kasih yang diinspirasi oleh Tuhan, kasih yang bisa dikatakan mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Kalau kasih storge itu kasih persaudaraan. Misalnya kita ketemu sama marganya, kita seneng kan? Itu kasih persaudaraan. Atau kalau kita ketemu di kelas, ada yang nyambung dengan kita, kok chemistry-nya cocok nih. Ya, jadi teman kita itu namanya filia, gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kasih eros, yaitu antara sesama pasangan suami istri ataupun mungkin yang berbeda secara gendernya, itu ya. Nah, kasih agape ini adalah kasih Tuhan, ya. Kasih yang tulus dalam persaudaraan. Roma 12 ayat 9 mengatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sangat mudah dimengerti bahwa kasih itu jangan pura-pura, dan apa yang perlu dilakukan, jauhkan yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih Kristen bersifat tulus dan tanpa pamrih, tidak berdasarkan emosi atau kepentingan diri sendiri, tetapi pada ketulusan hati yang bersumber dari Kristus. Saudara, kalau hari ini kita mau bertumbuh dalam kasih, hendaklah semuanya itu dilandaskan atas kasih Kristus. Kalau kita mau mengasihi satu sama lain, biarlah itu dilandaskan atas kasih kepada Kristus, bukan yang lain. Kalau yang lain, khawatirnya nanti kita capek gitu ya. Kenapa? Karena tidak punya cukup alasan, tidak kuat fundamental dasar alasannya untuk mengasihi. Karena mengasihi itu pada dasarnya enggak mudah, saudara. Mengasihi itu sangat bisa apabila kita benar-benar menghayati kasih Tuhan. Nanti saudara mungkin menjadi pasutri suatu hari. Enggak sekarang tentunya ya, masih kuliah kan? Atau suatu hari menjadi orang tua. Saudara membesarkan anak-anak bukan satu yang gampang juga. Dibutuhkan bahan bakar yang banyak, yang besar, bahan bakar kasih untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa bersabar, untuk kita bisa bijaksana, untuk kita bisa berhikmat di dalam membimbing, membina keluarga, ya, seperti itu. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi saudara-saudara, penting sekali relasi kita dengan Allah, penghayatan kita terhadap kasih Allah, supaya kita dimampukan, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai landasan, kita mempunyai bahan bakar yang banyak di dalam mengasihi satu sama lain. Tanpa itu sulit sekali. Tanpa itu maka kita nggak mempunyai dasar-dasar yang kuat di dalam mengasihi. Kita mengasihi mungkin karena nggak enak ya. Jadi banyak alasan-alasan yang tidak fundamental, alasan-alasan yang pragmatis. Itu seperti mungkin seorang sales yang baik kepada customer. Dia tidak mempunyai dasar yang lebih daripada dia berpikir bahwa supaya nanti customernya datang lagi, order lagi gitu ya. Lebih pragmatis. Tetapi kasih di dalam Tuhan itu, kita udah dikasihi duluan oleh Tuhan. Kita mengerti Tuhan mengasihi kita, menciptakan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Penghayatan itu penting sekali saudara untuk kita bisa mengasihi satu sama lain. Pengurus-pengurus, kasih Tuhanlah yang kiranya menguatkan kalian. Banyak ekspektasi kalian mungkin saja tidak tercapai. Harapan-harapan kalian mungkin saja tidak tercapai, rencana-rencana kalian mungkin tidak terrealisasi, mungkin tidak terwujud sesuai harapan kalian, tetapi biarlah kiranya kasih Tuhan besar di dalam hati kalian dan menjadi semangat sukacita di dalam melayani sebagai pengurus. Amin. Dietrich Bonhoeffer mengatakan seperti ini. Christian love draws no distinction between one enemy and another.
except that the more bitter our enemy's hatred, the greater must be our love for him. Maksud Bonhoeffer adalah kita memang perlu mengasihi orang-orang yang sulit, musuh kita, dan lebih lagi bagi mereka yang membenci kita lebih besar. Semakin besar kebencian orang kepada kita, maka semakin besar pula kasih yang kita perlukan untuk mengasihi mereka. Luar biasa ini, Dietrich Bonhoeffer ya. Dietrich Bonhoeffer ini pada akhirnya memang mati. Dieksekusi, dia adalah seorang hamba Tuhan ya. Poin saya yang kedua mengatakan adalah menghormati satu sama lain dalam persaudaraan. Poin pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 12 ayat 10b yang berbunyi demikian, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, kita perlu mengutamakan orang lain. Kalau sebaliknya semuanya mengutamakan diri sendiri, apa yang kira-kira akan terjadi? Misalnya kita antri di bank, semuanya mengutamakan diri sendiri, apa yang akan terjadi? Bisakah antrian tercipta? Tidak, karena semuanya mau yang lebih dulu. Sebaliknya saudara, kalau semuanya mengutamakan orang lain, maka tidak akan ada keributan-keributan ya, semuanya akan berjalan dengan lancar. Dalam persaudaraan Kristen, penghormatan adalah salah satu ekspresi kasih yang nyata. Kita dipanggil untuk saling menghormati dan mengutamakan kepentingan sesama. Saudara, ini penting kalau kita mau hidup bertetangga, berdampingan, bersama-sama di dalam komunitas, perlu saling hormat menghormati, saling mengutamakan yang lain. Hormat itu adalah basic. Sebelum kita bicara tentang kasih, saudara, mahasiswa-mahasiswa yang terkasih, anggota KSP yang terkasih, hormat itu adalah basic. Kenapa saya katakan basic? Saya coba kasih pertanyaan untuk kita berpikir. Bisakah kita mengasihi seseorang tanpa menghormatinya? Bisakah kita mengasihi seseorang tanpa menghormatinya? Artinya, hormat dan mengasihi itu selaras dan sangat basic. Bisakah kita tidak mengasihi orang seperti halnya mungkin mengasihi orang tua, mengasihi saudara kita, tetapi kita menghormati dia, katakanlah musuh kita? Bisakah kita menghormati dia tetapi tidak mengasihi dia seperti halnya mengasihi orang tua atau saudara atau adik kita? Bisa? Bisa. Artinya apa saudara? Menghormati itu basic. Jadi sebelum kita bicara mengasihi satu sama lain, maka penting bagi kita untuk menghormati satu sama lain. Amin. Kalau kita tidak menghormati satu sama lain, maka mustahil kita bisa mengasihi satu sama lain. Kita mungkin belum mengenal satu sama lain. Angkatan yang baru dengan yang lama mungkin belum terlalu kenal. Belum bisa kita bilang, saya mengasihimu. Ya, kalau kenal, baru kenal kita bilang saya mengasihimu, dia terkejut. Kok bisa begitu? Tapi kalau kita bilang, saya menghormatimu, bisa kan? Jadi hormat itu basic ya saudara ya. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu dengan motivasi egois. Sebaliknya dalam kerendahan hati, anggaplah yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. C.S. Lewis mengatakan demikian terkait dengan memikirkan diri sendiri. Dia bilang dalam bahasa Inggris, ini seperti permainan kata-kata, tapi kalau kita salah mengerti, salah juga akhirnya kita pengertian ini. Kata-katanya seperti ini. True humility is not thinking less of yourself,
It is thinking of yourself less. Dia bilang bahwa kerendahan hati yang benar itu bukan berpikir sedikit tentang diri kita, tetapi memikirkan diri kita lebih sedikit. Kita berpikir diri kita banyak juga, lumayan banyak juga, tetapi dibandingkan dengan memikirkan orang lain, kita memikirkan diri kita lebih sedikit. Bukannya tidak memikirkan diri kita, ya. Agak sulit, memang ini teolognya agak dalam ini ya. Kalau kalian pernah nonton film Narnia, C.S. Lewis ini adalah penulisnya. Salah satu buku dia yang sangat terkenal yaitu Mere Christianity. Ya, dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Pionir. Poin ketiga pembacaan Alkitab kita, saudara, kasih yang mempererat dan menggerakkan tindakan persaudaraan. Yakobus 2 ayat 15-16 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata kepadanya, selamat jalan, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kasih yang bergerak di dalam tindakan. Persaudaraan sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata, menolong mereka yang membutuhkan baik dalam hal fisik maupun rohani. Saudara, saya tidak menegur kita di dalam hal ini, justru saya ingin mengapresiasi dan bangga dengan kita yang peduli kepada sesama anggota KSBI. Saya sudah lihat di grup itu, saya melihat bagaimana kalian memperhatikan satu sama lain. Ulang tahun, wisuda, kedukaan, dan lain sebagainya. Saya hanya bilang teruskan, ya, tingkatkan, dan terus lakukan dengan lebih dan lebih dari waktu ke waktu. Saya merasa kita sudah melakukan itu. Kalau kamu merasa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, kalau saudara-saudara merasa ada hal yang masih bisa ditingkatkan, silakan ditingkatkan, ya. Intinya kita perlu bergerak di dalam tindakan, kita perlu melakukan secara nyata. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. John Wesley di dalam sebuah perkataannya yang menurut saya ini adalah perkataan yang luar biasa, kalian bisa mencatat kalau mau mencatat. Dia bilang begini, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Intinya, lakukanlah yang baik dengan cara-cara yang terbaik. Dimanapun kamu berada, kapanpun, kepada siapapun, dan kapanpun kamu bisa melakukannya. Dan menurut saya ini menggambarkan pribadi John Wesley sendiri. John Wesley itu menurut saya bukan hanya sekedar pembicara, bukan hanya seorang pemikir, bukan hanya seorang yang cerdas, tetapi juga seorang pelaku. John Wesley dikenal sebagai orang yang membawa kuda berkeliling begitu jauh hanya untuk bertemu dengan orang, mengajar, berkhotbah, memberi semangat kepada orang lain. Poin pembacaan Alkitab kita yang keempat, kasih sebagai refleksi kasih Kristus dalam komunitas. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Persaudaraan Kristen adalah saksi bagi dunia. Kasih kita satu sama lain adalah tanda kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
Kualitas-kualitas yang signifikan di dalam hidup kita adalah kasih, dan termasuk di dalamnya adalah kasih kepada satu sama lain. 1 Yohanes 3, 16-18 mengatakan, demikianlah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mother Teresa mengatakan ada satu hal yang bisa kita lakukan, meski itu sangat sederhana. Dia bilang seperti ini, saudara. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Artinya, marilah kita saling senyum kepada satu sama lain, karena senyum, sapa itu adalah awal daripada mengasihi. Sebagai penutup, saudara, kasih yang menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus harus menjadi kekuatan yang menggerakkan persaudaraan kita. Kasih Kristus adalah inspirasi bagi kita. Kasih Kristus adalah teladan bagi kita. Pada awal atau pada Perang Dunia Kedua atau awal-awal setelah Perang Dunia Kedua, orang berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah kekuasaan. Tetapi semakin kemari, semakin ke sini, abad 21, abad 20 akhir, orang semakin mengerti, saudara, bahwa kepemimpinan itu adalah teladan dan inspirasi. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita, raja daripada segala raja, yang memberikan kita teladan dan inspirasi di dalam mengasihi. Dia memberikan contoh kepada kita untuk mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus sekali lagi harus menjadi kekuatan yang menggerakkan persaudaraan kita. Ketika kita lupa, ketika kita tidak ingat, atau ketika kita kecewa, ingatlah Kristus bukan saja merendahkan dirinya untuk datang ke dunia, dia melayani, dia membasuh kaki murid-muridnya, dia bahkan mati di atas kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan sabda firman-Mu.